Gadis itu sangat mendambakan sepasang sepatu yang indah. Ibunya menyadari hal itu, tetapi alih-alih membelikan sepatu yang disukai putrinya, sang ibu justru mengambil semua uang di rumah dan memberikannya kepada putra kesayangannya untuk belajar di kota besar. Namun putranya itu tidak pernah pulang selama 10 tahun. Hingga suatu hari gadis itu secara tak terduga melihat kakaknya yang telah lama hilang muncul di televisi. Saat itu sang kakak telah menjadi CEO dari sebuah perusahaan besar. Gadis itu pun pergi ke perusahaan kakaknya. Kakaknya sangat senang melihatnya, tapi tepat ketika ia hendak memeluk adiknya, si gadis malah menampar wajahnya dengan keras dan menuntut penjelasan mengapa ia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Melihat bahwa si gadis salah paham, asisten sang kakak menjelaskan semuanya kepadanya. Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah menjadi CEO adalah berinvestasi untuk membangun kembali kampung halamannya. Namun setelah mengetahui bahwa kakaknya adalah investor proyek itu, si gadis justru semakin kesal. Ternyata belum lama ini mandor dari perusahaan sang kakak datang ke kampung halaman mereka. Tapi sang ibu tidak tahu bahwa putranya sudah menjadi CEO. Karena takut putranya tidak bisa menemukan jalan pulang setelah rumah-rumah dihancurkan, ia menolak menandatangani perjanjian relokasi. Akibatnya, para warga desa percaya bahwa ibu dan anak perempuan itu menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Mereka pun membuli dan mengucilkan mereka dengan berbagai cara. Sang ibu begitu merindukan putranya hingga akhirnya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Setelah kesalahpahaman antara kakak dan adik teratasi, mereka segera pergi ke rumah sakit. Namun mereka malah mendapati sang ibu sedang diusir dari rumah sakit hanya karena tidak mampu membayar tagihan. Setelah mengetahui penderitaan yang dialami keluarganya selama bertahun-tahun, pria itu bersumpah akan membuat para warga desa membayar atas perbuatan mereka. Tak lama kemudian ia melacak warga desa yang telah menyakiti keluarganya dan menuntut penjelasan dari mereka. Tapi mereka tidak tahu siapa dia. Dengan angkuh mereka mengejeknya, mengatakan bahwa dia orang yang tidak berguna dan membanggakan bahwa mereka berteman dengan mandor lokal. Marah besar, pria itu mencaci mereka karena kebodohan mereka dan mengungkapkan bahwa dialah CEO dari perusahaan pengembang tersebut. Namun tentu saja warga desa tidak mempercayai satupun ucapannya. Melihat betapa tak tahu malunya mereka, pria itu pun memerintahkan para pengawalnya untuk memberi mereka pelajaran. Tepat saat itu sang mandor tiba di lokasi kejadian.